dia di rutan ya, di rutan di Batam. Nah, makanya pas keluar dia komunikasi sudah pernah ada, karena tahu saudara ini memang. Jatan Ras Polda Kepri ungkap kasus jaringan curanmor di Batam. 3 orang tersangka berinisial R, A, dan MS ditangkap dan kini ditahan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 14 unit motor metik, Scoopy, dan Beat serta Vario. Kendaraan ini dijemput dari pulau setelah sindikat jaringan terbongkar. Pemirsa, selengkapnya kami akan terhubung dengan jurnalis Tribun Batam dengan rekan Peres Lumban Tobing. Silakan laporan Anda. Baik, rekan Nurma, perlu kami laporkan Subdirektorat Jatan Ras Polda Kepulauan Riau kembali mengungkap jaringan sindikat curanmor di Batam yang menyasar kendaraan tertentu seperti kendaraan metik ya, khusus untuk Beat dan Scoopy. Nah, jadi kejadian ini bermula adanya laporan ya dari masyarakat terkait kehilangan kendaraan. Namun setelah dilakukan penelusuran dan mendapati inisial seorang pelaku begitu, akhirnya terungkap jaringan besar di baliknya seorang pria berinisial M begitu, yang sehari-hari merupakan seorang nelayan di Pulau Setokok, Batam, yang juga residivis ini keliling untuk mencari ataupun berperan sebagai pemetik begitu. Jadi dia keliling mencari kendaraan yang hendak dipetik ataupun dicuri. Setelah berhasil dibawa ke Setokok, ke arah pelabuhan. Nah, setelah terkumpul, dia kirim dengan menggunakan kapal. Tujuannya itu ke Moro gitu. Nah, polisi juga mendalami dan melakukan pengungkapan. Ternyata di balik dari jaringan ini ada seorang pegawai Satpol PP di Tanjung Balai Karimun, tepatnya di Pulau Moro, yang berperan menjadi penadah ataupun penampung begitu. Nah, usut punya usut, kedua pelaku ini merupakan jaringan yang pre-order begitu ya, maksudnya ada permintaan lalu di kendaraan dicuri dan dikirim ke pulau dengan harga yang variatif ya, mulai dari 2,5 juta hingga 3 juta. Nah, dari kejadian ini untuk sang nelayan berhasil memperoleh keuntungan sebesar 500 hingga 1 juta rupiah begitu. Nah, saat diamankan ada 14 unit kendaraan metik yang diangkut ya ataupun diamankan Polda Kepri. Nah, Direktur Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Pol Bonik mengatakan bahwa pelaku ini baru 6 bulan keluar dari tahanan ataupun residivis begitu. Namun berdasarkan laporan ataupun LP yang diterima ataupun hasil penyelidikan pemeriksaan begitu, bahwa sejak 6 bulan keluar si pelaku ini sudah beraksi di 41 TKP yang tersebar di Kota Batam. Untuk kendaraan lainnya, polisi masih melakukan penyelidikan ataupun pengejaran begitu, mengidentifikasi supaya kendaraan-kendaraannya berhasil diamankan. Saat ini barang bukti sudah diamankan di Polda Kepri. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan begitu, bisa membawa dokumen surat-surat kelengkapan kendaraan agar nantinya kendaraan dapat diambil. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan ya untuk mengungkap jaringan besar di balik dari sindikat curanmor ini. Mungkin demikian laporan singkat rekan Nurma. Terima kasih. Permintaan ya, ada permintaan dari ya salah satunya saudara MS tadi. Memang kalau untuk saudara MS ini kan rata-rata motor Scoopy dan Beat ya. Scoopy dan Beat yang mereka minta, makanya si pelaku ini pun juga sasarannya juga motor itu. Ini kan pencurian ini kan prosesnya kan dari bulan September, Oktober, November, Desember ini kejadiannya nih. Makanya begitu ada barang ini terus si R ini ngubungi si A ini
terus si MS ini ngasih dana, nanti si A inilah ngambil motor ini dari si R ini. Gitu. Dijual kemana Pak? Ini kan dikumpulin dulu di daerah Stoko ya. Di daerah Stoko. Nanti kalau untuk penjualan itu tergantung lagi nanti dari permintaan barang. Dijual ke pulau-pulau berarti? Ya bisa jadi ke pulau-pulau ataupun mungkin ke tempat-tempat ya sesuai dengan permintaan dari yang pemesan. Kalau modusnya gimana Pak? Ya jadi pelaku ini dia mutar untuk wilayah ini mencari barang yang sesuai dengan permintaan, kemudian melihat begitu ada kendaraan yang kondisinya aman, tidak ada pakai kunci ganda atau tambahan, pelaku ini mulai melakukan aksinya dengan menggunakan kunci T, kemudian dia merusak sehingga akhirnya kendaraan ini bisa dibawa oleh pelaku ini. Dijual berapa Pak? Rata-rata dijual tuh 2,5 sampai 3,5 juta Terus sampai 4 juta. Ya? Keuntungan pelaku per unitnya? Per unit bisa 500 sampai 1 juta. Pak, di 3 pelaku ini ada residivis ke Pak? Iya, saudara R sendiri sudah residivis. Jadi dia baru 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu keluar dari ini, kemudian dia melakukan aksinya lagi. Dan salah satu ini juga residivis juga, saudara A tadi. Saudara A ini kan juga yang mengambil barang melalui R ini juga pernah ketemu dia di rutan ya, di rutan di Batam. Makanya pas keluar dia komunikasi sudah pernah ada, karena tahu saudara R ini memang kerjanya seperti itu. Pak, kalau untuk yang penata tadi Pak, kerjanya seperti apa Pak? Gimana? Yang penata tadi Pak? MS. Oh, tadi honorer. Ya. Dan honorer ini yang mengasih modal, kasih uang kepada saudara A ini. Makanya saudara A ini yang ngambil motor ke saudara R. R ini pemiliknya langsung. MS ini termasuk pengedar narkoba? Ini kita sudah koordinasi dengan Direktur Narkoba. Namun jelas pada saat kita mengamankan saudara MS ini kita menemukan 9 paket hitam babong. Bukan sebanyak 41 kali. Dia di rutan ya, di rutan di Batam. Makanya pas keluar dia komunikasi sudah pernah ada, karena tahu saudara ini memang kerjanya seperti itu. Pak, kalau untuk yang penata tadi Pak, kerjanya seperti apa Pak? Gimana?